Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Army Andika Zikriansyah, dengan NPM 2020 4350 0503. Di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah program skripsi saya yang menjadi uh, hasil penelitian saya, yaitu sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan part-time menggunakan metode AHP berbasis Java NetBeans di perusahaan media telekomunikasi Mandiri. Tidak lupa saya berterima kasih kepada Ibu Rayung M.Com selaku dosen materi, juga Ibu Zeti Mariati SSMPD sebagai dosen teknik yang telah membimbing dan membina saya dalam proses penulisan skripsi. Saya langsung di sini saya akan menampilkan fitur dari program penerimaan karyawan part-time. Ya, di sini saya akan masuk ke halaman login terlebih dahulu. Saya akan login sebagai admin, di mana username passwordnya yaitu admin, passwordnya admin. Jika login berhasil, maka akan muncul ketampilan layar utama, halaman utama. Seperti di sini juga ada beberapa fitur, yaitu diantaranya data calon pelamar, data kriteria, data subkriteria, dan data seleksi. Juga yang terakhir ada cetak laporan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu data calon pelamar, yang dimana pelamar harus menginput dulu biodatanya secara lengkap. Nilai wawancara di sini ditentukan berdasarkan 80 ke bawah sebagai dikatakan kategori cukup, 80 ke atas dikatakan kategori sangat cukup, sangat baik. Oke, di sini ada waktu luang. Waktu luang kita pilih pagi. Sikap dominan kita pilih jujur. Data berhasil disimpan, data tersimpan. Lalu kita akan ke menu kriteria, di mana menu kriteria ini sudah ditetapkan sebagai K1 pendidikan terakhir, K2 wawancara, K3 waktu luang, K4 sikap, dan juga sudah dilengkapi oleh prioritas kepentingan masing-masing. Di sini juga ada fitur button-button ya, seperti button simpan, button edit, juga button hapus. Kita akan mencoba button hapus terlebih dahulu. Oke, kita akan melakukan penginputan di prioritas kepentingan kriteria. Misal saya akan mementingkan kriteria yang sangat penting, yaitu pendidikan terakhir, dilanjuti wawancara, dilanjuti waktu luang, juga yang terakhir dilanjuti sikap. Data berhasil disimpan, maka data akan tampil ke halaman layar tabel. Masuk ke halaman subkriteria, di mana subkriteria ini diambil dari kriteria, yaitu kode kriteria yang berisikan sikap sebagai subkriteria jujur dengan kepentingan pertama, dilanjuti sikap sebagai dilanjuti kriteria sikap, dan subkriteria amanah sebagai kepentingan kedua, dan seterusnya. Dan juga di sini ada fitur button simpan, button edit, juga button hapus. Saya akan melakukan fitur button hapus terlebih dahulu. Ya,
data akan terhapus secara general, dan saya akan kembali melakukan penginputan dengan menyimpan data subkriteria dari kriteria. Ada waktu luang biasa, ada sikap yang sangat penting, ada sikap penting kedua, ada tanggung jawab, ada jujur. Ya, data berhasil disimpan. Lanjut, saya akan masuk ke menu seleksi. Di sini menu seleksi ini akan menentukan sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan part-time. Untuk melakukannya, kita harus mengklik button mulai penilaian calon pelamar. Kita pilih 006. Di sini namanya sudah tertera dikarenakan nama tersebut mengikuti kode dari nomor ID calon pelamar yang bersifat primary key. Total penilaian calon pelamarnya di sini tidak bisa diinput secara manual, maka kita harus melakukan perhitungan melalui button mulai hitung. Button mulai hitung sudah menampilkan nilai, dan nilai sudah tertera di bagian masing-masing tabel matriks perbandingan kriteria, matriks normalisasi, dan terakhir prioritas subkriteria sesuai kriteria. Simpan data. Untuk melakukan penyimpanan data, maka data berhasil tersimpan tetapi belum masuk ke tabel dikarenakan data tersebut belum diupdate. Maka kita harus melakukan update terlebih dahulu untuk menentukan ranking. Data berhasil diupdate. Army Andika berada di posisi ranking pertama dengan nilai hasil penilaian 1.00. Oke, kita masuk ke menu cetak laporan, di mana menu cetak laporan ini menampilkan laporan-laporan yang dibutuhkan seperti laporan calon pelamar, ada juga laporan kriteria, ada juga laporan subkriteria, dan yang terakhir laporan hasil seleksi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada demonstrasi program skripsi saya. Saya berpendapat dan mengambil kesimpulan bahwasanya adapun kriteria yang sudah dirancang bangun ini diantaranya untuk menentukan karyawan part-time adalah sikap, waktu luang, wawancara, dan pendidikan terakhir. Pada tahap perhitungan sistem pendukung keputusan ini menggunakan cara dengan melakukan matriks normalisasi nilai kriteria pada alternatif, lalu hasilnya dihitung kembali dengan bobot subkriteria sehingga menghasilkan nilai akhir. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.